Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Satkowi di podcast Detik Sumsel. Saya kehadiran seorang pelukis muda dan beliau adalah keturunan anak dari Bapak Eden Arifin. Topan Arifin. Topan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih muda ternyata. Alhamdulillah. Oh, berapa umur Topan? 54 tahun. Topan? Berarti hampir sama dengan aku, Topan. Saya masih muda, Pan, kelihatannya. Seger ya, Pan ya? Itulah kalau kita bekerja di bidang yang kita sukai, di jurnalis, di bidang seni itu bisa bikin awet muda. Oh. Sudah dapat apresiasi benar, Pan, dari pemerintah Yang soal lukisan ini? lukisan Badarudin. Ya, bukan. Kalau lukisan lain? Oh, lukisan saya hampir 30 tahun ini lebih banyak kerja di bidang jurnalis. Desain grafis, lebih jurnalis, nulis ya. Tapi melukis menjadi hobi keseharian di rumah. Melanjutkan dari bakatnya Bapak ya? Bapak. Oke. Bukan karena otodidak ya, Pan? Enggak, memang saya sekolahnya jurusan lukis. Oh. Memang sekolah dulu lukis. Jurusan lukis, kemudian coba ke ISI juga waktu itu gagal, balik lagi. Coba juga di kuliah di ITKP tentang komunikasi pemasaran, tentang bisnis, periklanan. Jadi itulah akhirnya saya memilih di bidang media. Karena media itu saya selalu update terhadap info-informasi yang terbaru. Topan, yang terjadi. Ya. Anak Pak Eden Arifin, orang terkenal, bahkan se-Indonesia. Pelukis hebat, Pan. Topan menjadi pelukis sejak lama? Saya sudah sejak kelas 1 SMP sudah melukis. Jadi kelas 1 SMP itu melukis, kelas 3-nya itu saya ikutin lomba lukis yang diajarkan oleh Sriwijaya Pos Palembang. Saya kebetulan juara umum. Jadi sejak itulah saya masuk jadi karyawan Sriwijaya Pos di bidang produksi desain. Jadi sambil sekolah, pagi sekolah 4 tahun itu, malamnya saya bekerja di Sriwijaya Pos. Selesai di Sriwijaya Pos, saya pun kuliah ke Jogja, dipindah di Harian Bernas Jogja. Begitu ceritanya. Jadi memang hobi melukisnya memang sudah sejak kecil. Mungkin bakat ya. Selain keturunan dari Pak Eden Arifin, beliau juga ada muatan akademisnya di situ. Ada sedikit. Dan saya juga kan di media di Kompas juga membuat ilustrasi tentang wajah-wajah pelukis, membuat tentang infografik juga yang berkaitan dengan seni lukis itu, seni rupa dengan desain gitu. Pan, rencananya apa, Pan? Nanti akan ada apa di DKP? Sekarang terlibat di DKP juga? Oh iya, alhamdulillah kemarin saya dihubungin Pak Nasir ya, ketua kita, untuk turut membangun DKP yang baru ini, bagaimana di bidang seni rupa dan di bidang-bidang yang lain. Kebetulan saya diletakkan sama Pak Nasir di bidang kerjasama. Orang hebat, Topan ternyata. Amin. Masih muda, tua, ganteng dan hebat lagi. Tepatnya lagi hebat di kesenian Palembang. Rencana kedepannya apa, Topan? Jadi setelah 6 bulan ini kan saya banyak kembali menemui teman-teman saya yang ada di Palembang itu. Saya berpikiran untuk membuat acara lomba lukis dan mewarnai. Rencananya dalam rangka HUT Kota Palembang dengan mengangkat 2 pahlawan nasional Sumatera Selatan. Nah, kenapa saya berpikir Sultan gitu? Mahmud Sultan Mahmudin dan Dr. Akagani. Saya angkat begitu karena saya itu agak miris melihat anak-anak sekarang yang sudah tidak tahu lagi sejarah, tidak tahu lagi pahlawannya, tidak tahu lagi tentang patriotisme gitu loh. Makanya saya angkat 2 pahlawan nasional itu adalah Sultan Mahmud Badarudin ini dan Dr. Akagani. Ini lukisan Bapak ini ya? Ini lukisan almarhum Bapak Eden. Yang pertama kali yang dia buat di tahun 1982. Ini tahun 82 dan murni seperti ini memang dari dulu. Dari dulu. Berarti replikasinya ada ya, replikanya. Nah, setelah tahun 82 itu diciptakan Pak Eden melalui Pemda dulu, Pemda tingkat 1 Sumsel. Dia pernah membuat
ada 9 replika lukisan ini. Oh. Karena waktu ini diresmikan tahun 84, maka berubahlah nama-nama tempat. Bandara dari Talang Betutu menjadi Bandara SMB 2. Iya. Hotel Swana Dwipa menjadi Hotel SMB 2. Geria Agung jadi Geria SMB 2. Nah, dari situlah dibutuhkan replika lukisan ini. Jadi ada 9 yang Pak Eden buat replika ini. Ada di Kosgoro, ada di Hotel Swana Dwipa, ada di Bandara SMB 2, ada di Hotel Sanjaya. Dan itu tersebar di tempat lokasi tadi ya? Nah, di lokasi tadi. Cuman kan karena waktunya sudah lama dan mungkin bahan-bahan material kanvas dan catnya kurang begitu baik, mungkin ada yang hancur sebagian, ada yang masih ada mungkin. Gitu. Topan, sebelum kembali ke Palembang gimana Topan? Saya di Jakarta, Mas. Oh, lebih di Jakarta ya setidaknya ya? Jakarta. Pengen di Palembang, pengen buat apa? Saya pengen selain ke DKP tadi. Ya pengennya memajukan seni rupa dan kesenian di Palembang ini. Dalam bentuk apa nanti? Dalam bentuk seni rupa ini, baik dalam bidang seni lukis maupun seni desain, kemudian desain dan membuat ilustrasi gitu, yang tepat untuk perkembangan yang dibutuhkan, perkembangan media sekarang ini. Yang tepat. Memang tidak tepat sekarang. Bukan tidak tepat, masih belum pas. Kalau kita harus fair lah. Kalau kita bandingkan dengan yang di Jakarta, kita masih ada yang ketertinggalannya dalam berbagai hal. Berarti Topan nanti akan memberikan edukasi juga terkait dengan ilustrasi tadi. Iya. Edukasi dan literasi lah terhadap hal-hal yang semacam ini. Apalagi ini hal bersejarah ya. Nah, mungkin juga dengan lukisan ini juga kan. Kebetulan saya kan putranya dan saksi hidupnya juga kan terhadap penciptaan karya ini. Gitu. Pengen seperti itu ya Pan ya? Amin, insyaallah. Pengen seperti Bapak juga terkenalnya, Topan Arifin ini. Saya pikir kalau seniman itu tidak pernah berpikir untuk terkenal. Ya kan? Bahwa nanti side effect-nya dia akan menjadi dikenal, itu bukan kehendak dari si seniman itu. Bukan cita-cita kita juga ya? Bukan. Bahwa cita-citanya bisa berkarya dengan nyaman, dengan aman, dengan baik. Sudah nyaman belum di DKP Pan? Saya masih baru. Tapi ketemu dengan teman-teman ini kan sebenarnya teman-teman lama semua. Teman-teman kita lama semua. Dan saya tuh senang dengan adanya DKP itu. Jadi ada sebuah tempat ngumpul. Nah, kalau dari teman-teman dari luar, dari Malaysia, dari Perancis, kalau hubungin saya, Pan, kalau saya ke Palembang itu ngumpul senimannya di mana sih pasar seninya? Bingung saya jawab. Mudah-mudahan dengan periodenya Pak Nasir ini, DKP itu bisa berkembang dan menjadi tempat pusat pariwisata, salah satu destinasi pariwisata dan seni di Palembang ini. Pan, lama meninggalkan Palembang, Pan? Sekitar 32 tahun. Wow, lama sekali, Pan. Iya. Tapi masih ingat ya masalah hal terbaik di Palembang? Masih lah. Itu orang asli sini mana? Asli Palembang. Asli sini. Pempek, cuko, boyek, ya. Bahasa Kindi, ya. Lancar ya Pak ya? Itu bagian dari kecil kita kan. Sungai Musi. Jadi kalau kami dulu sama Yai itu nak sholat tuh kan naik perahu. Di mana Pak di Kelupan? Di Kedukan, daerah Kedukan situ, Tangga Buntung. Iya. Nah, Tapak Nyari, ada Sungai Tapak Nyari, kita nyebrang deh ke Kiai Mrogan, sholatnya di situ. Jadi sudah hafal lah. Lamonian Topan itu ternyata. Dulu ada SPBU Terapung, ya kan? Ada tempat penggilingan padi, beras, gabah. Kan di pinggir Sungai Musikal. Wah, Topan. Rencana lagi apa ya mau dikerjakan Topan terkait dengan kemajuan kesenian di Palembang? Jadi salah satu ini lomba lukis ini. Ini dibuka, kebetulan ya? Alhamdulillah saya didukung sama teman-teman DKP dan Dewan Kesenian Sumatera Selatan, DKSS. Nah, juga disupport oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Palembang. Rencananya ini akan akan menggunakan piala wali kota. Wali kota. Jadi piala wali kota, memperebutkan piala wali kota untuk 3 kategori. Tingkat SD umur 6 sampai 12 tahun, tingkat SMP mewarnai juga untuk umur 13 sampai 16 tahun,
Dan SMA dan umum itu umur 16 sampai 65 tahun. Melukisnya atau mewarnai? Yang mewarnai dua kategori pertama tadi SD dan SMP itu mewarnai Maijen, TNI Purnawirawan Akagani. Kalau yang melukis untuk umum itu melukis SMP 2 ini. Tapi bebas, terserah senimannya nanti mau melukisnya seperti ini atau bisa naik kuda, bisa naik perahu, bisa naik ketek, ya kan? Tergantung kreativitas senimannya. Yang penting objeknya adalah SMP 2. SMP 2. Wajahnya jadi sudah pasti seperti itu ya, Seperti itu. Oke. Seperti itu yang sudah diresmikan tuh ya ini. Gitu. Pan di apalagi Pan biar kelihatan. Ini penting ini wajah ini. Harus identik, Pan. Ya identik lah. Ya. Karena Pak Eden bisa memenangkan lukisan Sultan Mahmud Badarudin ini kan ceritanya panjang. Ceritanya panjang ya? Panjang kan? Seperti sampai apa, sebelum terbentuk sebelum terbentuknya kita ada pahlawan nasional ini kan dibentuk dulu panitia persiapan pahlawan nasional. Setelah data-data terkumpul dari Cina, dari Ternate dan lain sebagainya, barulah ada panitia. Nah, ketika panitia ini sudah disetujui untuk dijadikan pahlawan nasional kan tidak selesai juga. Karena nggak ada gambarnya. Yang mana gambarnya gitu. Kalau yang lain kan ada sketsa, ada lukisan, ada macam-macam. Kita tuh tidak ada. Setelah diteliti di buku di Cina, di Ternate dan keturunannya tidak ada mengoleksi. Kemudian Pak Eden gambar Sultan Mahmud Badarudin mana? Siapa? Pak Eden. Dapat inspirasi gambar seperti ini. Nah, sebetulnya dari diskusi panel dan penelitian panitia persiapan pahlawan nasional kan terkumpul data. Ya. Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin ini menjadi pahlawan nasional, bisa jadi pahlawan nasional itu kan atas perjuangan serentetan perjuangan beliau. Nah, yang paling seru itu adalah perjuangan di Loji Sungai Aur. Nah, ketika dia di Loji Sungai Aur itu berperang, kira-kira umurnya sekitar antara 43 sampai 45 tahun. Orang Palembang asli. Berpakaian adat Palembang. Mata agak sipit. Terus mendapat julukan Never a Time Tiger, karena harimau yang tak dapat dijinakkan. Kemudian ada Kris Palembang, pakaian-pakaian itu. Nah, di sini kan tertuang semua. Yang dituangkan Bapak mulai dari Tanja, kemudian ada kalimat Kris Palembang, kepala burung, baju jubah panjang karena udah pengaruh Islam kan. Baju kelamkari namanya ini. Kemudian ada baju yang ada tulisan kalimat tersembunyi di sini. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya tekap dado. Kemudian agak bermata sipit, berkumis tipis. Agak mirip topan tapi. Agak mirip topan. jadi inilah yang diimajinasikan oleh Pak Eden itu sehingga dia memenangi. Dan ini bisa disahkan untuk menjadi gambar pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin. Topan, rencananya Topan akan ketemu dengan wali kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Saya itu pengennya karena pesan almarhum Pak Haji Eden ini bahwa ada beberapa karya beliau yang masih ada ini, replika ini, dia bilang diletakkan di tempat yang tepat. Saya memiliki cuma di museum kan. Jadi museum itu bisa mengoleksi ini. Bisa melalui dinas kebudayaan, dinas pariwisata, atau Pak Wali Kota Ratu Dewa nantinya akan mengoleksi ini. Nah, kan akan lebih baik kalau diletakkan di Museum SMP 2 karena Museum SMP 2 sendiri tidak punya lukisan Pak Eden. Jelas ya Pak. Apresiasinya juga jelas Pak. Nah, kita nggak tahu kalau ngomongin soal apresiasi bagaimana kan? Dalam bentuk apa ya? Tapi biasanya kalau di permusiman itu ada undang-undang yang mengatur tentang benda-benda purbakala. Itu. Cuman saya memang belum pelajari itu kan. Karena kita tidak berpikir ke arah sana. Bahwa ini kan adalah peninggalan, waris gitu lah istilahnya kan. Warisan hebat ini dalam bentuk kayak lukis gitu kan. Cuman mungkin yang paling diharapkan seniman itu adalah apresiasi. Benar Pak. Bagaimana mengapresiasi karya. Yang jelas ya Pak ya. Dan Pak Eden ini kan bukan orang lain, orang asli Palembang. Palembang nian. Ki Agus sebenarnya. Pak Eden Ki Agus. Allahu Akbar. Wah. Jadi kan kita harus bangga gitu loh dengan Palembang sendiri yang menghasilkan karya sendiri yang sudah dikenal sampai di mana-mana ini kan. Gitu loh kira-kira. Berarti Topan ini Ki Agus juga berarti ya? Iya. Ki Agus. Ki Agus Topan Arifin. Allahu Akbar. Wah, berarti hebat ini calon hebat ini Pan. Enggak lah.
Pan, pengennya nanti ini ada apresiasi dari wali kota Palembang. Sudah ngomong belum dan ketemu dengan beliau? Belum. Oh, kapan rencana ketemu? Sudah ada Kemarin agendanya? Sudah saya diagendakan sama Pak Afan. Cuman mungkin Pak Afan kan baru dapat musibah kemarin. Mungkin agak tertunda. Iya. Beliau mau mengajak saya untuk audiensi ke Pak Wali Kota. Hanya mungkin karena ada musibah, beliau kemarin kan mungkin agak tertunda. Insya Allah nanti ketemu dengan wali kota. Amin. Akan kita serahkan dan informasikan terkait dengan kondisi Topan. Dan Topan itu paham bahwa Palembang itu punya potensi besar untuk memajukan kebudayaan di Palembang. Amin. Pan, pengennya dari wali kota apa, Pan? Apresiasinya? Aduh, susah Mas kalau sebut soal apresiasi itu. Ya. Karena rasa ini kan, soal rasa, soal apresiasi, soal rasa. Nah, bagaimana rasa itulah ukurannya tidak berbeda. Nggak bisa sebutkan apa bentuknya kan. Bisa saja sebuah karangan bunga. Bisa saja saya senang dengan sebuah karangan bunga. Bisa aja kan semacam itu. Jadi sulit untuk mengukurnya. Tapi kan Topan tidak sendirian. Katanya Topan punya adik-beradik banyak, ada 6 orang. Oh iya. Berarti 6 orang. Kalau tidak mungkin dibagi sikok bunga, Pan. Ya berarti ada 6 bunga. Minimal bunga abang, Pan. Ya bisa semacam itu. Tapi yang jelas adik-adik saya menyerahkan hal ini kepada saya. Karena yang paling memahami dan paling paham dengan ini kan adalah saya. Gitu. Topan berapa anak Topan? Saya anak 1. Oh, berarti ada keturunan ya, Pan? Istri 1, Pan? Istri 1. Alhamdulillah. Sehat, Pan ya. Sekarang sedang kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Wah. Lagi semester 4 di jurusan lukis dan desain juga. Istri Topan? Anak. Allah. Oh, anak Topan. Anak Topan sudah gadis, cowok, cewek? Sudah cowok. Oh, cowok. Sudah lukis kuliah. juga rencana? Iya. Wah. Desainer juga. Ternyata Pak Eden ini insya Allah punya cucu juga hebat. Amin. Topan hebat, bapaknya hebat, insya Allah cucu Pak Eden akan hebat nanti. Amin. Kan jadi pelukis juga ya, Pan ya? Iya. Namanya Bintang. Wah. Bintang Arifin. Jadi kita buat dinasti Arifin. Jadi Iya. Nur Arifin, Bapak Pak Eden itu adalah Nur Arifin. Adalah pejuang di Rejang Lebong Curug. Jadi ketua PNI dulu kan. Anaknya Eden Arifin, anaknya Eden Arifin Taupan Arifin, anaknya Taupan Arifin Bintang Adinata Arifin. Wah. Jadi 5. Ada klangnya Arifin. Klan jadi. Iya. Hebat ternyata. Pan, yang terakhir. Iya. Topan berharap bahwa Pemkot Palembang itu punya apresiasi besar untuk para seniman terkait dengan kondisi Topan saat ini. Karena Topan ada 6 saudara. Ya. Seperti apa konkretnya, Pan? Kepengennya dengan Pak Ratu Dewa nanti? Nanti insya Allah akan ketemu nanti. Jadi sebetulnya saya lebih kepada kesenian di Palembang. Bagaimana apresiasi ini bisa bermanfaat untuk para seniman Palembang untuk dia berkarya, memfasilitasi berbagai kebutuhan seniman-seniman di Palembang, baik itu seni rupa, seni tari, teater, sastra, itu kan memang dibutuhkan fasilitas yang banyak untuk mereka bisa terus hidup, berkarya. Itu yang ada di benak saya. Jadi tidak kepada saya sendiri bahwa ini adalah peninggalan Pak Eden yang harus diletakkan di tempat yang tepat, adalah museum, itu memang tidak bisa dielakkan lagi. Oh, itu memang kodratnya harus seperti itu ya, Pan ya. Kalau saya simpan di rumah, mungkin yang datang ke saya sedikit. Tapi kalau ke museum, dari sekolah-sekolah, dari luar kota, dari negara lain bisa berkunjung ke sini. Dan mereka tahu, oh ini hasil karya pelukis aslinya. Eden. Ada sekarang lukisan yang SMP 2, tapi kan bukan karya Eden. Karya teman-teman kita juga. Gitu loh, kira-kira. Topan, terima kasih sudah datang ke Detik Sumsel. Mudah-mudahan target Topan ketemu dengan Bapak Ratu Dewa itu benar-benar ada apresiasi benar. Amin. Dan dapat bermanfaat untuk Topan dan saudara-saudara keturunan Bapak Eden Arifin. Amin. Topan, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.